Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Masih ingat dengan film Police Story? Kali ini kita akan membahas film tersebut lagi dengan menceritakan kisah di film ketiganya, yang ini menjadi salah satu film menegangkan milik Jackie Chan karena melakukan adegan berbahaya tanpa menggunakan stuntman, dan karena tak ingin berlama-lama mengingat ini sangat seru sekali. Maka dari itu, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah rapat pertemuan antara Interpol dengan polisi Hong Kong yang isi rapatnya membahas seputar banyaknya narkoba yang beredar hingga menyebabkan angka kematian melambung pesat, di mana usut punya usut, bandar terbesarnya adalah orang Asia bernama Chaibat. Dan dalam misi ini, Interpol berniat meminta bantuan ke polisi Hong Kong karena polisi Hong Kong punya talenta berbakat yang dijuluki polisi super, siapa lagi kalau bukan Chan Kakui. Jika kalian sudah pernah menonton film pertama dan film keduanya, Chan Kakui ini memang kerap menyelesaikan misi-misi sulit, apalagi khusus menangkap gembong narkoba. Dia mempunyai reputasi bagus dengan sebuah bukti pernah mengalahkan gembong terkenal di Hong Kong yang memiliki jumlah anak buah yang begitu banyak, dan dia mengalahkannya pun hanya dengan sendirian. Namun yang menjadi permasalahan bagi atasannya sendiri ialah Chan Kakui bulan ini sedang tidak bertugas dan ia berniat berlibur bersama pacarnya yaitu Ame, yang karena tidak mungkin digantikan oleh orang lain, Inspektur Bill bersama atasannya pun terpaksa bersandiwara agar Chan Kakui tergerak dan mau berangkat tanpa disuruh. Kakui,佢哋開緊會啊！件事可以叫家區去做㗎。冇錯，上司，服從嗰個都好衰㗎啦。需要一個超級警察，家駒咪成個超級警察凍咗喺度。但呢單嘢係危險㗎嘛。小姐，沒錯。 Dan benar saja, cara tersebut berhasil membuat Chan Kakui tanpa disuruh sudah mau berangkat, dan ia akan mengemas barangnya untuk kemudian izin terlebih dahulu ke Ame, barulah balik lagi ke sini untuk membahas skema bagaimana caranya agar bisa masuk ke kehidupan Chaibat tanpa diketahui oleh si Chaibat itu sendiri. Dan begitu selesai melepas kangen dengan si Ame, Chan Kakui pun segera kembali untuk menerima misi tersebut, dan ia diberikan sebuah tiket untuk menuju ke Cina karena di sanalah Chan Kakui bisa menemui orang yang akan membawanya ke Chaibat, dan ia akan dibantu Biro Kemasyarakatan Cina atau gampangnya militer lah untuk diberitahu skema rencana selanjutnya tersebut. 今次真係捉你認真官甩啦嚇！嗱，有緊急嘅時候打呢個號碼，記到。我走啦，同你先。又係我。 Sesampainya di Tiongkok, Chan Kakui dipertemukan dengan seorang jenderal yang menangani kasus ini, namanya Nona Yang. Di sini Nona Yang menjelaskan bahwa dalam misi ini Chan Kakui akan dirubah identitas dari nama, tempat lahir, bahkan keluarga pun sudah disamarkan, dan Nona Yang sudah mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi keluarga barunya, tepatnya ada di desa Fosan, di mana semua ini dilakukan demi keberhasilan mengetahui tempat tinggal Chaibat itu sendiri, karena di sel militer ini sendiri terdapat kaki tangan Chaibat yang bernama Panther, dan Chan Kakui nantinya ditugaskan untuk membantu Panther kabur dari sel ini, yang diketahui Panther memang diam-diam sedang mempersiapkan diri untuk kabur. Makanya Nona Yang melakukan skema ini supaya berhasil, dan sebelum benar-benar masuk ke sel untuk memulai skema tersebut, Nona Yang mengajak Chan Kakui untuk melihat militer di sini yang tengah berlatih fisik. Dan ternyata bukan hanya sekedar untuk melihat saja, melainkan Nona Yang ingin menguji kemampuan Chan Kakui dengan cara menjebaknya, mengatakan Kakui adalah polisi super sehingga membuat satu bawahannya ke-trigger lalu menantangnya.
唔好玩啊！我哋啲任務開始啊！Tibalah hari di mana skema penyamaran tersebut akan segera dilaksanakan. Menurut informasi dari agen mata-mata, Cahibat mengirim setidaknya 3 orang untuk membebaskan Panther dari penjara ini. Nantinya Nona yang akan mengeksekusi serta menangkap orang-orang tersebut. Yang di saat itu terjadi, Chankaku yang saat ini namanya sudah berubah jadi Puseng akan masuk jadi orang keempat dan seolah-olah menyamar jadi bagian dari orang yang dikirim Cahibat tersebut. Di mana saat Panther sudah terlihat, di situ ia mulai mengalihkan perhatian penjaga dan berhasil masuk di timbunan batu bara untuk kemudian mulai keluar melewati penjaga. Yang di situ penjaga seolah-olah mengecek hingga membuat anak buah Panther bergerak. Lantas terjadilah pertarungan di antara mereka dan begitu Puseng muncul dan berhasil membawa Panther kabur, semua anak buah Panther pun sukses dilumpuhkan oleh si Nona Yang dan kini hanya tinggal sisa mereka berdua saja. Lalu mereka pun segera naik ke atas bukit untuk mencari jalan keluar dari sini. San你就見到大路，日日到醒噶啦。你去邊啊？喂，細佬，我見你身手都唔錯，帶你出省俾到5嚿我啊。落到香港，我話500啊，5萬銀都俾你啊。好，你話㗎。Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sebelum berangkat ke Hong Kong, Panther menemui anak buahnya terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya sembari membunuh satu anak buahnya yang dianggap membuatnya masuk ke penjara. Setelah esok hari sudah datang, mereka pun menyempatkan mampir ke desa Puseng terlebih dahulu untuk paling tidak bisa bermalam sehari sekaligus izin ke keluarga Puseng karena hendak berangkat ke Hong Kong. Di mana saat sampai, mereka disambut oleh sang bibi dan kerumunan tetangganya yang seolah-olah sangat merindukannya. Yang dengan raut wajah bingung tersebut, Puseng diminta menemui sang ibu dan saat tengah menunggu, muncul seorang adik yang ternyata diperankan oleh Nona Yang. Dan betapa terkejutnya Chankaku saat melihat sosok ibunya di hadapannya, karena rupanya ibunya diperankan oleh Inspektur Bill. Yang di sini Inspektur Bill cukup ribet dalam menyambut mereka, sehingga membuat Panther risih lalu meminta izin untuk jalan mencari makan di kota Foshan bersama mereka semua. 我帶福新出去發財。係帶埋華女去發財咯。喂，帶埋華女去，帶埋過去咯。咁就拜拜啦媽。Sesampainya di sebuah restoran, Nona Yang dibuat panik ketika mendapati ada polisi setempat yang mencurigai Panther. Tak ingin misinya gagal begitu saja. Nona Yang pun menghampiri salah satu polisi tersebut, lalu menghajar untuk mengambil alat komunikasinya. Di mana setelahnya, Nona Yang pun menghubungi atasannya untuk mengamankan polisi-polisi tersebut. Yang sialnya terlambat, polisi-polisi itu sudah keburu mengamankan mereka hingga akhirnya membuat Nona Yang turun tangan sendiri untuk menyelamatkan mereka semua. Dan begitu rekan-rekan di militer Nona Yang sudah datang, mereka semua pun memanfaatkannya untuk bisa kabur dari sini. Dan di sela-sela inilah rekan-rekan Nona Yang menangkap semua anak buah Panther hingga menyisakan mereka bertiga.你做咩？打死公安啊！嚇！唔使驚，跟我落香港。好啊！ Setelah sampai di Hong Kong, lebih tepatnya di markas Cahibat, kita langsung diperlihatkan dengan sebuah kegiatan ilegal, yaitu pembuatan narkoba baru. Dan inilah sosok dari pembentukan si Cahibat itu. Dia nampak sedang asik bermain game, dan di sini sempat ada sesi pengetesan dengan mengatakan Puseng dan Nona Yang adalah seorang polisi. Di mana pada momen ini, kehebatan seorang Chankaku pun diperlihatkan dengan mengetahui bahwa itu adalah pistol kosong, yang akhirnya membuat Nona Yang tak jadi membuka identitas. Lantas diterimalah mereka untuk kemudian Nona Yang diminta menggunakan rompi anti peluru karena besok akan menghadiri pertemuan besar dengan seorang pemasok narkoba terbesar yang ada di negara Thailand. Di mana tujuannya Cahibat bermaksud meminta jatah karena narkoba di sana kebetulan kualitasnya sangat bagus dan ia berniat menjual narkoba tersebut ke seluruh penjuru dunia untuk nantinya bisa membantu membebaskan sang istri yang diketahui saat ini dipenjara di negara Malaysia. 呢場官司打唔打得甩冇所謂，你識做，我會更識做。
Berlokasi di sebuah pangkalan militer yang ada di tengah hutan, Cayibat bertemu dengan si pemasok yang adalah jenderal militer yang di sini Cayibat tidak mendapat barang sedikit pun karena sudah diborong oleh semua bos-bos lain yang itu membuat Cayibat marah dan karena sangat menginginkan barang-barang bagus tersebut, Cayibat mengancam mereka semua dengan menggunakan bom yang sudah diselipkan di rompi anti pelurunya Nona yang padahal itu hanyalah tipuan semata karena sejatinya rompi tersebut hanya ada satu bom saja dan itu pun sudah ia ledakan. Dan tapi meskipun begitu, di luar sana semua anak buah Cayibat sudah bersiap dengan senjatanya masing-masing. Dan dengan ini, aksi baku tembak pun tak dapat dihindarkan lagi. Setelah selesai dengan pertempuran dan berhasil membunuh semua bos-bos yang lain, Cayibat sudah dikepung anak buah sang jenderal yang hebatnya dia tetap meminta barang tersebut karena sangat membutuhkan uang banyak demi bisa membayar pihak-pihak untuk kebebasan istrinya karena... Oh, 我都唔想俾人太實。你整完炸彈煙俾個細妹着做擋箭牌，還佢！你個仆街！如果唔係真係避彈衣啊，你死咗啦！差爸，你好嘢，請。帶埋佢兩個喺馬來西亞等我。 Sementara itu, mari saya perkenalkan, dia adalah istrinya Cayibat, namanya Nona Chen. Dia dipenjara karena kasus pencucian uang, yang uangnya saat ini ada di Bank Swiss, dan polisi tengah berusaha mendesaknya untuk mau memberikan kodenya agar bisa menarik uang tersebut. Di mana bersamaan dengan itu, mereka sendiri saat ini tengah memantau situasi tempat sidang Nona Chen esok, yang mereka berencana membawa kabur Nona Chen kalau dapat hukuman berat setelah sidang, yang secara kebetulan pacar Chan Kaku yaitu Ame saat ini baru turun dari bis perihal sebuah kerjaan yaitu menjadi pemandu untuk sebuah tur pariwisata di mana saat esok datang dan Ame tengah berfoto bersama, Chan Kaku tak sengaja ke foto yang itu membuat Ame langsung terkejut. Lantas dicarilah dia dan Chan Kaku pun akhirnya menyadari itu dan di sini terjadi drama lantaran Chan Kaku berusaha menghindar karena tak ingin kedoknya diketahui. Hingga ketika Panther datang dan Ame diminta pergi, di situ Ame baru benar-benar bisa melihatnya dan saat ada kesempatan Chan Kaku pun mendekatinya untuk berusaha menjelaskan ini semua dan tapi sialnya, Ame tetap tidak mau terima hingga ributlah mereka berdua yang kebetulan disaksikan oleh Panther dan rekannya tersebut. 我真係做緊嘢，如果我俾人知道我係邊個，我會死人㗎。唔該晒，thank you。 Tak ingin identitasnya bocor, Nona Yang pun turun tangan untuk mencoba menghentikannya dan... Sialnya, saat sudah diberitahu dan Ame akhirnya mau mengerti, Ame justru cerita sembarangan dan tak sengaja didengar rekannya si Panther. Lantas diculiklah ia dan si rekan pun mengabarkan ini ke Panther yang jelas membuat situasi kini jadi semakin ruyam hingga membuat mereka berdua pun kini tak bisa berbuat banyak. Dan berhubung sidang telah berakhir lalu Nona Chen dinyatakan akan dihukum mati, Cayibat pun akhirnya menggunakan mereka berdua saja untuk bisa membebaskan istrinya. Dan dengan cara menghalau lalu lintas serta berpura-pura membawa bahan kimia, Kakui pun berhasil membuat Nona Chen akhirnya dikeluarkan dan dengan ini aksi pun dimulai.上面。
Setelah tak bisa lagi menggunakan mobil, mereka menuju ke atas gedung untuk bisa menemui Cahibat agar bisa naik helikopter yang di belakangnya masih diikuti Kakui dan Nona Yang, hingga bertemulah mereka di atas gedung tersebut, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. OK，過嚟啊！ Tak ingin membiarkan Cahibat kabur begitu saja, Chan Kakui pun nekat bergelantungan di helikopter, dan ini adegan paling epik menurut saya karena dia melakukan ini tanpa menggunakan stuntman sama sekali, dan berhasil membuat helikopter tersangkut di antara gerbong kereta. Kini, Chan Kakui yang pantatnya sudah tertusuk durian itu pun hanya tinggal melewati 2 anak buah yang tersisa saja, yang Chan Kakui sudah yakin untuk melawannya. Dan dibantu dengan kedatangan Nona yang tak kalah ekstrim menggunakan motor tersebut, dengan ini pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Singkatnya saja, Chan Kakui berhasil selamat bersama Nona Chen dan Nona Yang, dan Cahibat harus tewas lantaran terkena helikopter yang dalam keadaan terbakar akibat tertumbur jembatan. Dan setelah itu, film pun ditutup dengan menyerahnya Nona Chen yang mau memberikan kode bank Swiss miliknya, yang tapi malah jadi rebutan antara Chan Kakui dan Nona Yang karena mereka menganggap uang itu adalah milik negara mereka masing-masing. Tamat.